When you ask, He cares. When you seek, Luar biasa anak-anak Tuhan ya. Anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan semuanya. Yuk kita mau ambil sikap doa, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Hari ini kami bersama-sama berkumpul di satu ruang Zoom. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan buat kami. Kami percaya Engkau yang memberikan berkat buat kami sehingga hari ini kami boleh bersama-sama untuk mempersiapkan hati kami untuk kami dapat memulai ibadah via Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah hari ini di dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya seluruh ibadah ini kami mau serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, supaya meskipun kami beda-beda tempat, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami di atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin kami semua untuk menghormati Tuhan lewat sikap hati kami. Biarlah Tuhan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Pagi ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersama-sama memuji Tuhan. Sama-sama kami katakan Amin. Kita ngerayain, kita memperingati hari apa ya kemarin? Kenaikan Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak? Kenaikan Tuhan Yesus ya. lebih langit. Yesus ya. Sekarang kita lebih semangat lagi, kita mau memuji Tuhan ya. Kita harus semangat kalau kita mau memuji Tuhan. Oke? Siap ya semuanya, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Ayo, berdiri. Kalau memuji Tuhan kita jangan malas-malas dong. Tuhan Yesus itu udah baik bagi kita. Oke, kita menyanyi sama-sama. Hidup, hidup, hidup selamanya. Oke, musik ya. Oke. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Versi Inggris ya. Kita nyanyi versi Inggris live. Alive. Bentar. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Yeah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Ku hiduplah. Yesus ku hiduplah. Yesus ku hiduplah. Yeay. Nah, lagu tadi itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Sekarang, kalau Tuhan Yesus hidup, berarti kita semua dimenangkan atau tidak? Dimenangkan. Nah, yang merasa yang dimenangkan karena Tuhan Yesus, tangannya di atas. Mana semuanya? Sekarang yang merasa menang, kita nyanyikan ku menang, ku menang. Oke? Lebih semangat ya, kakak putar musiknya. Oke. Ku menang,
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yeay. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yeay! Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita bawa satu pujian penyembahan untuk Tuhan. Ayo, kita siapkan hati dan pikiran kita ya. Kita nyanyi yang terutama. Kita harus belajar yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya, memuliakan namanya. Katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ayo, yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Katakan, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya.
Haleluya, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Adik-adik, gimana kalau kakak ajak lagi kita nyanyikan lagu ini ya? Kita nyanyikan dengan hati yang lebih tulus. Katakan kalau adik-adik itu cinta sama Tuhan Yesus. Kita mulai dari awal ya. Kita nyanyi dengan tulus lagi ya. Nah, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang pertama, di dalam hidup ini, memuliakan namanya, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Luar biasa adik-adik. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang pertama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan sungguh-sungguh. Saya mau cinta Yesus. Lebih keras. Saya mau cinta Yesus. Ayo adik-adik kita menyembah Tuhan Yesus seperti lagu tadi. Yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus sudah rela mati untuk kita. Tuhan Yesus buktikan kalau dia Tuhan, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat terbaik bagi adik-adik dan kakak-kakak semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita belajar menyembah Tuhan ya. Kita katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku menyembah. Terima kasih Yesusku. Haleluya.
ku menyembah dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ku menyembah hanya Engkau Tuhanku yang terutama, meninggikan nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menebus dosa kami. Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Engkau naik ke surga Tuhan untuk menyediakan tempat terbaik bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami semua sudah memiliki tempat terbaik di surga Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami menyerahkan segala kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan bersyukur, kami bangga memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau menjadikan Tuhan Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak-kakak bisa kami dengarkan, bisa kami pahami Tuhan, dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa yang lagi liburan di luar kota? Kak, kan Ada nggak ya? boleh keluar kakak. Oh, iya, Karena betul. ada Nggak coronavirus. boleh nggak keluar kemana-mana sendiri. ya. Oke. Sebentar ya. Wait. Nanti ditilang loh. Oh, ditilang ya. Good. Apa? Oke ya. Wait. Sudah keluar belum ya? Sudah, Kak. Ya. Sudah keluar. Udah. Bentar. Kok mirip kayak renungan pagi di sekolah? Masa? Ya, pakai slideshow ini. Slideshow ya. Namanya juga mirip deh. Oh ya, dah. Waduh, ini gurunya nyontoh nih, sama-sama nih. Shalom, hari ini kakak mau sharing sedikit. Mau cerita, bukan cerita sih, kita mau cerita banyak ngobrol-ngobrol ya hari ini. Hari ini temanya The Message. Apa sih artinya? Pesan. Iya, pinter. Good. Pesan. Siapa yang pernah dapat pesan? Sering. Semua lah ya. Sekarang semua lewat WA, lewat apa aja. Kalau yang pesan secara langsung, biasanya siapa yang pesan-pesan gitu? Oh, Saya pernah pesannya Apa? temanku. Beli ini, beli itu. pesan dari siapa, Van? Dari teman. Oh, dari teman. Tolong beliin. Terus disampaikan nggak? Iya. Disampaikan ya. Biasanya kalau kita dapat pesan, biasanya itu kita harus ngelakuin pesan itu nggak sih? Misal yang pesan Mama, Fani, tolong ya dijagain Meme. Mama mau pergi dulu sama Papa. Meme jangan lupa suruh makan. Terus jangan lupa suruh bobok siang. Nah, Faninya ngelakuin nggak biasanya kayak gitu? Oke, Oke, Fani. Kalau ditinggal jarang, Kak. Oh, ditinggal jarang, tapi dipesenin sering ya? Sering. Nggak pernah Siapa? ditinggal. Oh, nggak pernah ditinggal.
Siapa yang pernah dapat pesan dari mama, papa, atau guru? Ella pernahnya dapat pesan dari teman. Dari teman? Biasanya Selalu mamaku dapat pesan. kalau Nah, pertanyaannya sekarang, Kena pernah dapat pesan juga ya? Siapa yang di sini pernah dapat pesan tapi tidak dilakukan? ya mungkin pernah sih. Ella pernah sekali. Gimana Biasanya ceritanya? lupa. Biasanya lupa. Dipesenin lupa. Aduh. Nah, Biasanya. sekarang ikatan. Tapi kadang-kadang. Pernah juga ya. Sekarang Kak Ika tanya, kalau yang pesen itu Pak Jokowi dilakuin enggak? Dilakuin. Waduh, kenapa kalau yang pesen Pak Jokowi langsung dilakuin? Karena itu presidennya. Karena daripada diamalin presidennya. Daripada presiden. Nah, sekarang Kak Ika tanya, kalau Pak Jokowi yang pesen langsung dilakuin. Kalau yang pesen Tuhan Yesus dilakuin enggak? Dilakuin. Janji ya. Karena hukumannya Tuhan Yesus tidak ada lebih dari dimarahin Pak Jokowi. Daripada dimarahin Pak Jokowi ya. Oke, daripada dimarahin Pak Tuhan Yesus nanti jadi dilakuin ya. Nah, Kak Ika mau cerita dulu. Nah, terkait dengan pesan Tuhan Yesus. Jadi, Kak Ika mau cerita. Kalian ngalamin beberapa hari-hari ini kan kita ngalamin yang dua hari yang lalu, 3 hari yang lalu kan tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Nah, sebelumnya kalau boleh flashback, pertama kali Tuhan Yesus ditangkap di mana? Di taman apa? Getsemani. Nah, namanya Getsemani. Waktu itu Tuhan Yesus lagi berdoa, Tuhan Yesus ditangkap sama muridnya yang namanya Petrus ditangkap. Yudas dong, bukan Petrus dong. Good. Petrus sudah bertobat. Ya, Yudas Iskariot, betul. Nah, setelah itu Tuhan Lagunya yang 12 murid Yesus itu. Yes, betul. Ada. Oh ya, Ya, Kak, itu aku yang tanya. berkhianat. Ya. Aku tanya, apa itu pas Tuhan Yesus ditangkap kan, apa itu namanya murid-murid itu kan meninggalkan Tuhan Yesus. Itu muridnya kemana? Pergi kemana? Nah, ada yang bisa jawab enggak? Murid-muridnya pergi kemana? Nah, ceritanya itu kayak ini loh. Murid-muridnya itu pada pergi semburat semua, pada pergi kemana-mana semua, nggak tahu arahnya kemana. Kalau perginya kemana, Kak Ika juga nggak tahu. Pada intinya, semua pada takut karena takut ikut ditangkap. Cuma Petrus yang nemenin Tuhan Yesus, tapi Petrus pun sempat menyangkal karena ya semua orang kayak misal nih contohnya gini ya, kalau misal ada contohnya ya orang yang kedapatan ngambil barang nih, ini contohnya tapi bukan Tuhan Yesus nggak ngambil barang ya, Tuhan Yesus nggak ngambil barang ya, contohnya ya ada pencuri atau apa, terus pasti orang-orang yang di dekatnya situ pasti kamu ya ikut ngambil barang ya. Nah, daripada dituduh yang enggak pasti yang di sekitarnya langsung pada menjauh kan, enggak kok aku enggak. Nah, itu yang dialami juga sama Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus enggak mencuri, meskipun Tuhan Yesus enggak memukul, enggak berbohong, enggak berbuat dosa, Tuhan Yesus kan ditangkap nih. Nah, pada murid-muridnya semua pada semburat, pada meninggalkan Tuhan Yesus. Petrus aja yang nemenin Tuhan Yesus, tapi Petrus sempat dibilangin, kamu muridnya ya? Tapi Petrusnya bilang, enggak, aku enggak kenal dia. Sampai berapa kali? 3 kali. 3 kali ya. Nah, lanjut ya. Ya, good. Lanjut ya, Kak Ika mau lanjut dulu ya. Setelah ditangkap, disiksa, segala macamnya, Tuhan Yesus mati pada hari Jumat. Jam 3. Jam 3, betul. Jumat Agung Tuhan Yesus disalib di Bukit Golgota. Iya, Bukit Golgota, namanya Bukit Kalvari boleh.
namanya Golgota, tempat penyaliban Tuhan Yesus itu ya. Nah, setelah itu setelah Jumat Agung Tuhan Yesus disalib dan mati, pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Ketiga. Ketiga, berarti hari Minggu biasanya kita sebut sebagai hari Paskah. Ya, bentar aja. Kak Ika colokin baterai, bentar aja. Bentar. Baterainya habis. Wait. Oh, sorry. Udah. Oke. Mau tiba-tiba kok disunyi ternyata internetnya aneh. Enggak, sorry, baterainya Kak Ika habis laptopnya. Nah, Kak Ika ada gejala di kakinya Kak Ika. nah, nggak ada. Terus lanjut ya, sesudah Paskah. Nah, berapa hari setelah hari Paskah itu berapa hari Tuhan Yesus bangkit naik surga? 40 hari. Nah, kemarin Kamis itu kita peringati sebagai kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kalau boleh Kak Ika kasih gambarnya, nih ya, kita lihat sama-sama ya. Iya. Nah, ini pada waktu Tuhan Yesus disalib, sebelum disalib suruh mikul salibnya. Terus lalu Tuhan Yesus disalib. Nah, lalu berikutnya Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, pada waktu hari itu hari Paskah. Setelah hari Paskah, setelah hari Paskah ini selama 40 hari itu Tuhan Yesus itu datengin beberapa orang, murid-muridnya, mulai dari murid-muridnya, bahkan orang banyak pun didatengin Tuhan Yesus. Itu selama 40 hari kemudian. Nah, sesudah itu, ini didatengin murid-muridnya. Nah, ini yang hari ke-40. Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu kasih pesan. Kayak yang tadi Kak Ika bilang, kalau Pak Jokowi ngadain sesuatu, nanyain sesuatu, pesan sesuatu sama adik-adik semua mau ngelakuin. Nah, ini sekarang Tuhan Yesus yang kasih pesan. Tuhan Yesus. Kita mau cari tahu ya, apa pesannya Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita kasih tahu pesannya Tuhan Yesus, kita dengerin sama-sama pesan ini nanti baik-baik. Kalian perhatikan, kalian dengerin, karena ini sesuatu yang penting banget. Kalau Pak Jokowi pesen, pasti adik-adik lakuin. Demikian juga Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang pesen, harus dilakuin. Apa ya pesannya Tuhan Yesus? Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu pesen. Kita buka yuk ayatnya yuk. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita buka yuk. Matius 28. Kalau yang buka Alkitab langsung dibukanya kalau di Alkitab gini-gini itu dibuka langsung di Markus. Nah, di Markus ini karena ayatnya persis sebelum Markus. Ribet ya. Sebelum Markus dibukanya di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudah ketemu ya? Siapa yang mau bacain? Kak Ika mau lihat Selin. Coba Kak Ika mau lihat Selin. Kak Ika belum pernah dengar suaranya Selin dong. Selin bacain dong. Selin dulu ya. Selin kelas 4 ya. Selin bacain dong. Ya. Ya. 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Selin, terima kasih banyak. Ayatnya panjang banget ya, tapi ini pesan penting banget. Kita baca pelan-pelan ya, Kak Ika yang baca ya. Karena itu pergilah. Tuhan Yesus nyuruh kalian pergi loh ya. Tapi nggak cuma pergi aja. Kenapa? Bentar ya. Kak Ika cerita dulu ya. Karena itu pergilah. Tuhan Yesus nyuruh kalian pergi. Tapi nggak cuma pergi aja. Ngapain pergi itu? Tuhan Yesus itu nyuruh pergilah
jadikanlah semua bangsa, nggak cuma bangsa Indonesia, nggak cuma bangsa Cina, nggak cuma bangsa Amerika, nggak cuma bangsa India, semua bangsa loh. Ada banyak bangsa. Siapa yang di sini pernah keliling ke seluruh dunia? Rasanya belum deh. Kita semua Pernah aja Kak, pernah Kak, aku keluar negeri aja Kak. keluar negeri mungkin belum pernah. Aku pernah Kak, soalnya aku tinggal aku ambil yang kok itu yang ada gambarnya Ya, dunia terus aku putar-putar ya, puter-puter di global gitu ya, puter-puter gitu kan keliling dunia ya. Nah, ini suruh pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini pesan penting ya. Diingat-ingat, ini Tuhan yang pesen, bukan cuma Pak Jokowi, tapi Tuhan Yesus. Terus tidak cuma itu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus Tuhan itu nyuruh kalian ngajarin melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Nah, terus Tuhan bilang, Tuhan itu bakal menyertai kalian. Tuhan akan terus mendampingin kalian kemanapun kalian pergi, senantiasa sampai akhir zaman, sampai nanti. Nah, itu pesannya Tuhan Yesus. Selain pesan, Tuhan Yesus punya apa lagi sih buat pas waktu mau naik ke surga? Kita lihat ya. Selain pesan, Tuhan Yesus itu ternyata kasih juga namanya janji. Kita baca yuk di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk dibuka yuk Alkitabnya. Siapa ya? Oliver ya, Oliver coba Oliver yang baca, Oliver coba. Kisah Para Rasul, Oliver silakan. Saya mau baca Kak. Siapa? Nggak Saya dengar. Chelsea. ayah Siapa ini? Chelsea, Kak. Oh, Chelsea ya, weh, Chelsea. Oke, Chelsea. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini terima kasih Chelsea. Nah, ini tuh janji Tuhan buat kita. Kalau Tuhan Yesus itu enggak cuma pergi gitu aja, Tuhan Yesus itu juga janji untuk ngasih kalian satu sosok, satu apa ya, satu figur ya, satu pribadi yang akan terus mendampingi kalian. Mungkin Yesus secara fisik nggak ada di dunia udahan ya, tapi ada yang namanya Roh Kudus. Ada Tuhan tuh kasih Roh Kudus dalam hati kalian. Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksi. Nah, sebelum selanjutnya itu apa-apa Kak Ika mau ceritain satu-satu ya, supaya nggak bingung. Oh, sih Kak, ini Kak aku nggak ngerti apa itu saksi lah apa. Coba ya Kak Ika pelajarin, kasih tahu sedikit ya. Nah, Kak, terus kalau mau tadi katanya suruh pergi, suruh jadikan murid, suruh itu gimana sih Kak? Nah, kita mau ingin tahu. Jadikan murid itu apa sih? Jadikan murid itu sama dengan bersaksi. Nah, siapa yang di sini pernah bersaksi sih? Ayo, katanya mau lakuin apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, sekarang Kak Ika tanya, siapa yang pernah bersaksi? Ada yang tahu nggak sih sekarang Kak Ika tanya, bersaksi itu apa sih? Ada yang tahu nggak bersaksi itu apa? memberitahu kepada orang-orang. Oh, memberitahukan pada orang-orang. Ya, jadi contohnya gini, kalau kalian pernah lihat pengadilan, siapa yang pernah lihat film-film atau apa ke pengadilan? Ada pengadilan. Nah, ke pengadilan ada narapidana, ada terdakwa, terus ada yang namanya biasanya hakimnya itu akan panggil, kamu punya saksi enggak? Saksi itu orang yang ikut melihat kejadian itu. Jadi, misal nih kejadiannya ya,
ada sepeda motor sama mobil tabrakan, bruk. Iya, Nah, gitu Kak nabraknya Pak kan Asal. nempel Kak malah. Ah, ini nempel ya, udah bruk gini ya. Tabrakan gitu. Nah, terus ditanyain, kamu punya saksi enggak? Yang salah ini si mobilnya, bukan si sepeda motornya. Ada saksi enggak? Moro-moro sepeda motornya yang nyelonong atau apa? Punya saksi enggak? Nah, itu dipanggillah namanya saksi. Saksi itu orang yang ikut menyaksikan di posisi itu waktu kejadian bruk, itu ikut menyaksikan, terus dia akan, biasanya saksi itu harus berjanji dulu, dia akan diambil sumpahnya, istilahnya diambil janjinya, bahwa kamu, saksi itu harus menceritakan yang benar-benar, tidak boleh bohong. Misal yang salah ini mobilnya, dia harus bilang, oh iya mobilnya yang salah, atau yang salah ternyata sepeda motornya yang nyelonong, padahal mobilnya diem aja, atau mobilnya baru nyala, tiba-tiba sepeda motornya yang nabrak. Dia harus ngomong, karena dia benar-benar yang melihat, bukan yang ngalamin ya, tapi dia yang melihat, dan dia harus benar-benar menceritakan yang sebenarnya. Nah, itu namanya saksi. Nah, kalau kalian mau jadikan murid, kalian harus mau jadi bersaksi, jadi kalian harus menceritakan yang benar-benar apa yang kalian alami, apa yang kalian lihat selama ini, selama jadi murid Tuhan. Nah, kok angel banget ya, Kak ya? Terus aku harus gimana sih, Kak? Menurut Kak Ika ada dua. Lewat yang pertama, bersaksi lewat kata-kata. Nah, bersaksi lewat kata-kata itu apa sih, Kak? Nah, bersaksi lewat kata-kata itu yang pertama caranya. Kalau kalian belum pernah jadi saksi, belum pernah bersaksi, caranya yang pertama adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, kalau kalian pernah, siapa yang di sini pernah ditolong Tuhan? Pernah. Semua pasti pernah. Oh, pertanyaannya diubah aja. Siapa yang nggak pernah ditolong Tuhan? Nah itu pertanyaannya itu bukan susah lagi mustahil. Nah, pasti karena berarti semua pernah ngalamin kebaikan Tuhan kan? Nah, kalau gitu kalian pernah ngalamin sebagai saksi tadi kan? Ada di posisi itu pernah ditolong Tuhan waktu sakit, waktu sedih, waktu nggak punya uang, terus tiba-tiba Tuhan tolong, tiba-tiba Tuhan kirimkan makanan atau apa. Kalian pernah ngalamin itu kan? Nah, ayo cerita dong. Oh, Tuhan Yesus tuh baik loh. Kak, ceritanya sama siapa? Sama siapa aja. Kalau misal nih di rumah, ada mbak di rumah yang belum kenal Tuhan. Kalian boleh cerita sama mbak. Tuhan Yesus tuh baik loh mbak. Tuhan Yesus itu menyediakan semua yang tak perlukan. Meskipun tidak selalu sekarang permintaanku. Tapi Tuhan Yesus tuh baik. Ya. Apa aja? Ya, Pak, apa itu kan pembantunya ya percuma ngapain dibilangin kebaikan ya Tuhan kan apa itu namanya? Ya mbaknya kan juga Islam. Nah, meskipun dari agama lain, dari apa, nggak apa-apa, cerita aja. Cerita aja, meskipun dia agamanya lain atau apa, nggak apa-apa. Kamu cerita aja, Matthew. Tuhan Yesus tuh loh baik sama aku. Tuhan Yesus tuh waktu aku sakit. Sahabatku semuanya Islam, tapi aku selalu ceritanya Kristen. Nggak apa-apa. Meskipun teman-temannya kalian banyak yang Islam, orang di rumah mungkin ada agama lain lah, nggak harus Islam atau apa. Nggak apa-apa, ceritain aja. Kenapa kok harus diceritain aja? Supaya orang-orang itu tahu bahwa yang menyembuhkan sakitnya Matthew, yang nolong Kela sampai Kela bisa jadi juara, bisa hebat apa-apa, semua itu karena kebaikan Tuhan. Ceritain aja. Mungkin enggak sekarang tiba-tiba terus ngomong, apa sih Nyo? Ya Kela kalau menang Kela bilang buat Mama buatin Kela video itu tentang Tuhan yang biarin Kela. Sekalipun enggak ada yang ngelihat videonya Kela terus mikir, aduh, aku kalau gitu jadi Kristen aja biar menang. Mungkin enggak selalu kayak gitu, enggak. Tapi ketika Matthew baik sama ceritain kebaikan Tuhan, terus pembantunya ngeliat, oh iya ya, Tuhan itu baik, Tuhan Yesus tuh baik ya, nolong si Nyo Matthew ini,
nolong keluarganya bosku ini baik, Tuhan Yesus itu kayak apa ya? Lama-kelamaan dia pasti akan mulai bertanya-tanya. Terus cerita aja, nggak apa-apa. Tuhan Yesus itu baik loh. Mungkin nggak sama pembantu, sama tetangga. Mungkin atau kayak, Aku mau bilang sesuatu. Tapi kalau misalnya bakal tak ceritain kebaikannya Tuhan, orang nggak tutup, ngapain tuh kasihin aku Kristen. Kalau Kristen baru boleh tak kamu boleh tak ceritain kebaikannya. Kalau dia bilang gitu pembantunya. nggak apa-apa, bilang aja. Aku cuma mau cerita, Tuhan Yesusku tuh baik. Aku nggak harus kamu jadi Kristen kok. Aku cuma mau ceritain Tuhan Yesusku tuh baik. Nah, cerita terus. Tolak sekali, nggak apa-apa. Cerita lagi besoknya, cerita lagi. Cerita terus. Nggak usah cuma sama satu orang. Ceritanya sama semua orang. Kalau di rumah ada kayak Fani punya depot gitu ya. Kela nggak punya pembantu. Nggak apa-apa, nggak harus cerita sama pembantu, nggak apa-apa. Cerita sama tetangga, sama teman-teman. Katanya teman-temannya banyak nih yang apa? Ya Belum kenal Tuhan Yesus. belum kenal Tuhan. Ceritain aja. Nah, selain menceritakan kebaikan Tuhan, apalagi ya Kak ya? Kak Ika, Hmm? sebelum masuk bersyukur mungkin nambahin dikit ya Matthew tanyain ya. Jadi Matt, kalau ingat firman-Nya Tuhan yang tadi dibacain sama-sama, Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa muridku, tidak ada penjelasan kan, misal kata bangsaku yang beragama Kristen, bangsaku yang beragama apa, misal kata Islam ataupun apa, tapi Tuhan pengen semua orang, apapun agamanya tuh kenal sama Tuhan Yesus. Jadi kalau misal kata kita ngomong pesannya Tuhan, balik ke pesannya Tuhan, Matthew cerita itu nggak apa-apa, pokoknya cerita yang baik ya, tapi maksudnya cerita baik-baik, mau cerita sama mbaknya karena Matthew merasa bersyukur punya Tuhan, Matthew cerita sama mbaknya nggak apa-apa, karena mbaknya juga perlu tahu tentang Tuhan Yesus. Itu ya Kak Ika. Ya, Oh, gitu. jadi nggak mesti agama, Nggak mesti. Nggak nggak mesti. mesti agama Kristen. Nggak mesti. Cerita dong Walaupun sama agama Islam boleh dibilangin juga tuh. boleh, semua agama apapun boleh. Malah ceritainnya itu ke semua agama gitu loh. Kalau misal belum Kristen tak apa, malah ceritain aja. Tuhan Yesusku tuh hebat. Waktu aku sakit, aku berdoa terus disembuhkan Tuhan. Waktu aku pingin sesuatu, aku berdoa, Tuhan kirimkan lewat orang yang aku nggak kenal, lewat mama, papa. Boleh banget. Kak Ika lanjut ya, yang kedua. Sama orang yang nggak dikenal juga kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Ya kayak orang gila loh. Loh enggak, contohnya kayak gini. Yang kedua, masuk yang kedua ya, bersyukur. Emang kalau bersyukur cuman bolehnya waktu di gereja aja. Puji Tuhan, aku menang loh fashion show. Masa cuma bolehnya gitu? Enggak kan? Itu pernah lihat enggak? Waktu artis-artis, Agnes Monica dapat penghargaan. Say thank you for Jesus. Nah, semua dia yang nonton enggak cuma orang Kristen kan? Yang nonton enggak cuma agama di teman-teman di gerejanya aja kan? Yang nonton itu semua orang seluruh Indonesia, bahkan sekarang setel di YouTube atau apa, semua bisa nonton. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang tolong aku. Terima kasih buat papa, mama, segala macam. Nah, itu namanya bersyukur. Mulai mengenalkan orang, terus akhirnya mulai mikir ya, kenapa ya orang-orang kalau kayak Agnes Monica kok bilangnya, say thank you, bersyukur. Kalau kalian menang, pernah lihat main bulu tangkis nggak? Pernah. Nah, terus ada yang menang, terus langsung berdoa, terima kasih Tuhan. Emangnya kalau kayak gitu tuh, memang nggak boleh, harus baru terima kasih waktu di gereja aja? Enggak kan? Dia juga bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Waktu di lapangan, saat begitu dilempar raketnya, terus berdoa, terima kasih Tuhan. Nah, itu namanya menunjukkan bersaksi. Lewat kata-kata, lewat menceritakan, lewat bersyukur. Apalagi ya? Nah, ini yang mungkin sekarang ini, kalau sekarang mungkin gerejanya offline ya, cuman online ya, bukan offline ya. Mungkin nggak bisa ngajak ke gereja, tapi bisa tuh ngajak ke Zoom. Nah, ini tak lihat tadi ada banyak yang baru, ada Dev, ada siapa lagi Kak? Ada VV ya, ada VV, welcome. Itu Apple dulu nggak mau ikut di Ya. VV udah beberapa kali kok. VV udah beberapa kali ya. Nah,
Ya, kalau punya teman-teman yang misal Kristen aja ya, yang Kristen nggak pergi ke gereja atau apa, ajak aja, ayo ikut Zoom yuk, dengerin Zoomku yuk. Di Zoomku tuh lo asik, bisa dengerin firman, bisa muji Tuhan, tadi bisa Kak Ika lihat, sampai Kak Ika ngelihat ada yang memuji Tuhan sambil tutup mata, angkat tangan, bilang Tuhan, aku nih cinta kamu, aku nih bersyukur punya Tuhan. Serius Ayo loh, ikut Kak. Zoom. Nah, ada yang sampai nangis, bahkan kalau kalian lihat di gereja ada yang sampai mengucap syukur itu memuji Tuhan sampai nangis. Nah, ajak dong teman-temannya. Nah, mulai minggu depan ya, Kak Ika lihat ya, mulai ada yang teman-teman baru yang kita ajak. Nah, itu lewat kata-kata. Kalau bersaksi lewat kata-kata itu contohnya kayak gitu. Selain kata-kata, apalagi sih yang kita perlu saksikan lewat apa sih? Ya, kita lihat ya. Ternyata bisa bersaksi lewat apa Kak? Bukan sikap, tindakan ya. Tindakan, bukan cuma sikap ya, tapi bertindak lewat satu tindakan. Tindakannya itu apa aja sih? Kita lihat yuk. Gimana sih? Kok nggak muncul? Ceritakan kebaikan. Kok nggak muncul? Nah, dengan mendoakan. Siapa yang di sini pernah temennya bukan Kristen pernah didoain? Atau bukan temennya, pembantunya lagi sakit, terus pernah pembantunya lagi sakit terus bilang, Mbak, tak doain ya, biar Tuhan, biar Keila pernah ada orang pernah kan kayak gitu. Pernah Nah, didoakan. sakit Ya. atau apa gitu. Kamu nggak pernah doa. Nah, mulai sekarang yang belum pernah mendoakan teman-temannya, mendoakan orang yang tidak dikenal sekalipun apa-apa, mulai mendoakan. Dan mendoakannya tidak cuma dalam hati, terus ngomong, ayo, atau enggak dalam hati kita ngajak ngomong, ya berdoa dalam nama, ngomongnya bukan ini, Tuhan yang Maha Esa, jangan kayak gitu. Ngomongnya terus terang aja ngomong, Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan kamu. Ngomongnya benar-benar katain kalau Tuhan Yesus yang akan menolong menyembuhkan. Selain mendoakan ngapain aja ya? Nah, ini gak malu menunjukkan kekristenan kita. Siapa yang di sini? Kalau begini, bukan di teman-teman gereja, bukan di teman-teman sekolah, kalau mau makan, terus ngelihat kiri kanan tidak dikenal, terus tiba-tiba yang kiri kanan tuh tidak berdoa, terus langsung aja yang lain itu makan, terus kalian mau berdoa, makan berdoa kan ya? Ya. Enggak, aku nggak berdoa. Nah, itu berdoa dulu dong, Matthew. Berdoa saya kalau mau makan berdoa terus. singkat, Aku berdoa. Habis ini mau makan berdoa. Siapa yang di sini? Oliver, Otniel, Fortin. Ya, kita barengan ya, kita sama-sama dengerin firman Tuhan dulu ya. Siapa yang di sini? Ya, siapa yang di sini masih malu-malu nunjukin kalau kalian itu Kristen? Siapa yang di sini kalau mau ngerjain ujian, tes ujian, terus malu-malu ngelihat teman-temannya? Kalian jangan malu, berdoa dulu. Tuhan Yesus, aku mau kerjain soal ulangan ini. Tuhan kasih hikmat aku, kepandaian aku supaya yang tak pelajarin semalam aku bisa ingat dan aku bisa mengerjakan. Dalam nama Yesus, amin. Tidak peduli yang lainnya, tidak berdoa, tidak usah peduliin teman-teman. Pas ujian aku langsung ngerjain aja, langsung nulis nama. Mulai sekarang tunjukin dong kalau kalian itu mengandalkan Tuhan. Sekalipun kalian belajar loh, mulai sekarang kalau mau makan berdoa, Matthew mulai sekarang mau makan berdoa ya. Terus kalau mau ujian, mau apa, mau melakukan sesuatu, mau berangkat sekolah aja berdoa. Jangan malu, udah ditungguin misal nih ada yang pergi naik ojek online, terus habis gitu udah ditungguin. Pak, sebentar Pak, aku tak berdoa dulu. Gak apa-apa, gak usah malu-malu jadi orang Kristen. Gak usah, tapi kalau misalnya orang ojeknya bilang, oh cepetan tuh nanti kamu telat tuh, bilang gitu ya, jawab aja, aku berdoa nggak sampai 1 jam, 5 menit aja nggak sampai.
berdoa aja. Tuhan Yesus, aku mau berangkat sekolah. Jagai selama perjalanan, jagai selama di sekolah. Kasih hikmat dalam nama Yesus. Amin. Sampai 5 menit kan? Ayo, berangkat. Jangan lupa Matthew, jagain Pak Gojeknya gitu. Bapaknya kayak gitu tadi bapaknya Loh, kan bisa doanya kan pas di apa tuh di perjalanan. Boleh juga, boleh juga. Bisa aja. Hilang Nah, seperti yang Kevin bilang, fokusnya nanti kamu mau berdoa. Aduh, aku tak lihat kiri kanan deh, apa deh. Ya, pokoknya. Biasa di mall itu Kak, kalau lagi makan malu tuh di mall. Kalau di mall itu biasanya, aduh kiri kanan siapa ini? Nggak ada yang berdoa. Iya, Malu. biasanya saya rasanya kayak gitu. Lagi makan sushi di mall baru saya berdoa. Kak, emangnya Semuanya lihat akibatnya kalau saya. kita nggak berdoa sebelum makan, emang akibatnya apa? kayak kurang garam gitu. Bukan akibatnya apa sih, Matthew? Kalau kita berdoa sebelum makan, yang pertama, Tuhan, tolong kita bersyukur buat apa yang sudah kita terima. Meskipun itu memang dibeli sama mama papa, tak apa. Kita bersyukur hari itu bisa makan. Banyak yang tidak bisa makan. Hari itu mungkin kita bisa makan nasi goreng yang enak banget. Mungkin ada beberapa yang masih belum bisa makan seenak Matthew. Yang pertama bersyukur. Yang kedua, Tuhan bisa lewat berdoa, Tuhan ingatkan juga bahwa Tuhan jagain Matthew gitu loh. Jadi kalau nggak doa ya nggak apa-apa. Cuman kalau dengan berdoa kamu bisa belajar banyak tentang bersyukur, tentang bahwa Tuhan itu mencukupkan segalanya. Tuhan itu juga menjagai. Ada nggak pernah nggak kalian? Oh, kayak kamu mau cerita. Pernah nggak kalian makan sesuatu terus tiba-tiba ya mungkin nggak sengaja ya. Tiba-tiba pas makan kok keluar kok kegigit sesuatu apa ya? Pernah nggak? Kayaknya pernah makan kok rasa aneh ya di ini Aku apa ya? pernah. Tiba-tiba itu ada sekrupnya, mungkin itu yang masak ya. Sekrupnya apa? Itu sotelnya itu ya, yang buat masak itu mungkin jatuh di masakan itu. Untung itu enggak kegigit atau beli makanan, staplusnya masuk. Pernah nggak? Terus kemakan, terus Pas minum apa pernah ya? nggak kayak ada biru-birunya? Aku pernah. Nah, itu Tuhan jagain kalian. Kalau kalian berdoa terlebih dahulu, itu bukti penyertaan Tuhan buat kalian. Aduh, aneh sih. Nah, oke. Kaika lanjut ya. Nah, kenapa? Unmute. Oke. Kaika lanjut dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Nanti Kaika lanjutkan ya. Kaika lanjutkan dulu, nanti Kaika tanya-tanya. Nah, terus berikutnya adalah bersaksi lewat bertindak seperti firman Tuhan. Firman Tuhan tuh katain apa? Kalau kalian harus sabar, harus penuh kasih, tak apa, kalian lakukan itu. Nah, pertanyaannya, Kak Ika kasih pertanyaan sekarang. Kalau kalian dikata-katain atau bahkan dipukul, ada yang dipukul, kalian bales enggak? Kalau firman Tuhan jawabnya Tidak. Aku nggak balas. Balas. Itu aku nggak balas. Nanti malah tambah bertengkar. Kata-katanya di sekolah meninggal. Nanti takut Katanya, Joel, Kaika, ya, coba tanya Joel. Tadi katanya harus dipukul Iya. juga apa gitu. iya. Tadi Kak Ika sempat dengar. Ya. Kak Ika sempat dengar kata-katanya Joel. Ada sih orang tua yang bilang kayak gitu. Kalau kalian dipukul temen, pukul balik. Nggak salah karena dia yang mulai duluan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Waktu Tuhan Yesus dipukul, waktu Tuhan Yesus sebelum disalib tadi itu, Tuhan Yesus dipukul, dicambuk, disiksa. Tuhan Yesus balas nggak? enggak. Bisa. Tuhan Yesus salah nggak waktu itu? Tuhan Yesus juga nggak salah. Tuhan Yesus nggak mencuri, Tuhan Yesus nggak bohong, nggak apa. Tuhan Yesus balas nggak? Dia kayak sama Tuhan. Banyak Enggak kan? Nah, lakukan seperti yang firman Tuhan tulis. Jangan membalas. Pembalasan itu miliknya Tuhan. Ingat ya, di firman Tuhan itu ada kata-kata pembalasan itu miliknya Tuhan. Jadi, kalian nggak berhak membalas. Biar Tuhan sendiri yang melakukan pembalasan itu.
Biasanya Kita enggak. disebutnya apa Kak? Karma ya? Oh enggak, kita enggak mengenal masalah karma atau apa, tapi ada Karma. hukum menabur. Ada yang menabur pasti menuai. Kalau kamu Malah menabur sesuatu, misal kamu menabur yang buruk, pasti kamu menuai yang buruk. Kalau kamu menabur yang baik, waktu kamu dikatain orang, kamu, oh sudahlah sabar. Waktu kamu dihina, waktu kamu bahkan dipukul, kamu terima, nanti Tuhan yang bela. Nah, itu tadi Kak Ika ajarin ya, bisa bersaksi lewat Bilang kalau apa yang kamu tabur, itu kamu tabur tuai. itu yang Halo. Betul, betul. Nah, itu tadi Kak Ika ngajarin tentang bagaimana bersaksi, bagaimana memenuhi pesan Tuhan lewat kata-kata sama lewat tindakan. Nah, terus kita lakuin apa lagi sih, Kak? Tadi ingat nggak? Suruh sama Tuhan, jadikan apa tadi? Semua bangsa. Nah, ayo coba kita lihat. Yang Nah, semua ini posisi bangsa itu berarti semua bangsa itu di peta ini kita cuma di titik merah nih. Titik merahnya juga kegedean bisa. Ya toh. Semua bangsa. Jadi itu harusnya merah semua ini ada merah-merahnya semua merah. Semua bangsa itu enggak cuma di Surabaya tok, enggak cuma di Jawa Timur tok, enggak cuma di Indonesia tok loh. Ada di bangsa Amerika, di bangsa sini, Afrika, Australia, semua bangsa. Emang bisa, Kak, semua bangsa? Bisa nggak ya, kira-kira? bisa aja. Kak Ika kasih tahu ya. mana terang. Kak Ika kasih tahu ya gimana caranya ya. Mungkin nggak ya, kira-kira ya? Mungkin. Caranya gimana? Ini ada satu orang nih. Satu orang, misalnya ini, kayak Erlan. Erlan ceritain kebaikan Tuhan sama satu orang. Nah, misal temennya, namanya siapa ya? Susi. Nah, cerita, Tuhan Yesus tuh baik sama aku. Dia ceritain, Tuhan Yesus tuh tolong aku waktu aku sakit, aku berdoa ditolong sama Tuhan Yesus. Wah, Susi mulai denger, wah kok Tuhan Yesus kok baik gitu ya? Dia mulai tertarik. Mulai dia ngomong, aku mau dong dengerin cerita sekolah minggumu tuh kayak apa. Dia mulai tertarik. Dia bilang, oke, aku mulai dengerin. Nah, mulai dari Erlan sama Susi menceritakan, mulai ngobrol, akhirnya kenal sama Tuhan. Setelah itu Erlan sama Susi ketemulah sama orang lain. Nah, ketemu teman yang lain, 2 orang teman yang lain lagi. Erlan sama Susi cerita juga, Tuhan Yesus tuh baik. Aku tuh ya, waktu pingin sesuatu aku berdoa, Tuhan Yesus tuh tiba-tiba menyediakan lewat orang yang aku nggak kenal loh. Tiba-tiba tuh aku dikirimin sama mama, itu dikirimin sama temennya mama. Padahal temennya mama tuh sudah lama nggak ketemu. Padahal itu yang tak pinginkan, aku ingin banget. Nah, cerita sama orang lain. Orang lain ini mulai tertarik. Dan mereka bilang, wah oke juga ya jadi Kristen ini. Nah, mulai dari satu orang, tadi jadi berapa? Dari Erlan, jadi Erlan sama Susi. Nah, dari 2 orang jadi berapa orang? 4 orang. Nah, sekarang Kak Ika lihat ya. Coba Kak Ika lihat. Kak, tolong dilihatkan hari ini berapa orang nih anak-anaknya? 52 ya. Kita lihat partisipannya 52. Kalau 52 orang cerita masing-masing nih, 52 orang cerita, masing-masing satu hari satu. Kela cerita sama satu orang. Erlan cerita sama satu orang. Kak Martin cerita sama satu orang, Kevin cerita sama satu orang, Shalom cerita sama satu orang, Fani cerita sama satu orang, Joel cerita sama satu orang. Satu orang, masing-masing 52 dikalikan 2 berapa? Ayo. 104. Sudah 104 loh, Bu. Dari 104 aja, itu sehari. So, kita cerita lagi orang yang lain. 104 kalikan 2. Berapa? Ayo. 208. 208. Pinter-pinter semua ini. Akhirnya matematika. Matematikanya jos Otaknya ya. akhirnya jalan Ya, lagi. pada akhirnya jalan lagi 208 nanti. 416 ya. Ya, pokoknya semakin banyak. Dari satu orang tok loh. Bisa nambah jadi 2,
2 bisa jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, bisa banyak banget. Dan itu sehari satu kok, Coy. Hari ini Aaron cerita satu aja sama satu orang. Fanny hari ini cerita sama satu orang aja. Besok Fanny cerita sama orang kedua. Besoknya lagi cerita sama orang ketiga. Cerita lagi sama orang keempat. Itu terus-terusan ceritain Tuhan Yesus tuh baik loh. Ayo kamu mau dengar cerita sekolah minggu pun enggak? Kurang ini. Bagaimana Daniel di gua singa itu ditolong sama Tuhan. Ayo dengerin gimana Musa membelah Laut Merah. Ayo dengerin gimana Tuhan Yesus tuh menyembuhkan orang buta bisa melihat, membangkitkan orang mati. Mulai cerita, semua yang kalian pernah dengar di sekolah minggu mulai diceritakan. Apa yang pernah kalian alamin? Mulai dari 1 orang jadi 2 orang, 2 orang jadi 3 orang. Terus cerita itu terus. Jangan lupa ya cerita itu terus. Nah, kalau tadi itu kayak gitu terus pasti itu tadinya nggak mungkin itu, tadinya 1 titik, jadinya nanti banyak titik merah-merah semua. Nah, kakak juga ingin lihat hari ini cuma 53 peserta. Mungkin beberapa minggu lagi mungkin bisa jadi 100. Nggak menutup kemungkinan kan? Zoom-nya jadi 100 orang. Dari 100 mungkin bisa jadi banyak lagi. Nanti waktu kita ketemu sekolah minggu di gereja, wah tadinya di Manyar masih kosong-kosong jaraknya, masih ada jarak-jarak kosong-kosong. Wah ini Manyar penuh dengan anak-anak sekolah minggu karena kalian ceritain semua Tuhan Yesus itu baik. Nah, berikutnya tadi Kak Ika cerita juga tentang janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan itu tadi apa sih? Tuhan itu bakal nyertain kalian. Pokoknya jangan takut kalau kalian cerita, kalau kalian saksi. Tuhan itu bakal nemenin kalian, kasih kuasa juga sama kalian. Itu nggak cuma sekarang, nggak cuma sampai besok, tapi sampai seterusnya sampai akhir zaman. Nah, jadi jangan takut. Oke? Nah, itu sedikit sharing dari Kak Ika. Oh ya, satu lagi. Nanti yuk kita baca sama-sama yuk. Yang Matius 28 tadi yuk. Kita baca lagi yuk Matius 28 ayat 19 sampai 28. Ayat 19 sampai 20. Itu berdoa. Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Sampai kepada akhir zaman. biasa sampai kepada Oke. Terima kasih. Nah, hari ini kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. amin. Nah, udah ya. Kak Ika stop sharing sampai sini. Nah, hari ini jangan lupa ceritanya bahwa kita itu Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tapi perintahnya ingat ya, kalau Pak Jokowi tadi kalian janji, kalau Pak Jokowi yang perintahin tak lakuin. Nah, ini yang perintah Tuhan Yesus ya. Tuhan mau kalian saksi, kalian bercerita. Kalian tidak cerita cuma lewat kata-kata, tapi lewat tindakan. Nah, salah satu tindakan itu juga nggak bully temen. Kalau ada temen yang suka pendiam atau apa, kalian diemin jugaan. Kalau mau jadi saksi itu harus beda. Nah, masih ada waktu sedikit ya Kak ya. Kak Ika mau setelin video sedikit aja sebentar. Kak Jojo boleh dinyalain nggak ya videonya? Sudah belum ya? Iya Kak, sebentar ya. Oke. Nah di film ini dalam bahasa Inggris, kalian boleh lihat apa nilai-nilai yang bisa kalian dapat dari film ini. Udah kelihatan Kak Ika? Udah. Udah ya? Ya. Dengar suaranya? Sudah dengar. Yuk kita saksiin bareng-bareng ya. Di full screen Kak. Ryan, the top scorer captain, looks very determined to win and get his team into the finals for the 3rd year in a row. Well, Mike, the challenging team captain, has not lost a single match this season. Can he stop Ryan?
Coach, we can't let Sean play in the next game. We need the best players to win. Captain, I didn't set out to teach this team to be winners. I taught this team to be better people. Remember when you first started? Pak, boleh ke toilet? I was the worst on the team, Oke. but you gave me a chance. Because you keep trying. Ask yourself, Captain, how do we rise as a team? You guys go first. I'll see you tomorrow. Bye. 3 years. I've never seen him score. Why keep trying? Why don't you just give up? Hope? Everyone should have hope, right? I hope that I will get the same chance. I hope that the next one will get in. Let's try together. And then reflect it using English. Alright. Yes. Good job. We do it together. Well done, well done. Keep on doing. Great quarter. Coach, can we bring Sean into the game? How do you rise as a team? We rise by raising each other. But coach, Sean doesn't have a jersey. He does. Sean. Your jersey inside out. Come on, Sean. 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 Wow, teamwork at its most inspiring moment. I've never seen anything like this before. Come on, Sean. Ryan, stop doing it. You're passing up your chances of winning. I'm just passing on some hope. The game is now even with 6 seconds left. Whoever scores the next shot will win. Ryan's going to score for sure. He's clear to the basket. This one's for the championship and
Sean is blocked. He has no clear shot. He's going to need a miracle. Foul? Captain Mike just fouled. What was he thinking? This is unbelievable. I believe the opposing team has just given him a miracle. It looks like both teams are no longer playing to win. They are now playing for humanity. Well, Sean gets 2 penalty shots. He only needs to score 1 to win the game for his team. Don't give up hope. It's gonna be the next one. Incredible! I'll remember this moment for the rest of my life. How do we rise as a team? We rise by raising each other. Thank you, Kak. Ya, udah. Bagus ya filmnya ya. Ini aslinya ada yang dipelajari, Kak. Ini walaupun Volley itu apa volley itu? ya kan nggak Tapi bisa dia belum begitu. tahu. Dia selalu apapun. antara latihan akhirnya dia menang, Pak. Ya. Ya. Latihannya menang banget. Banyak banget yang dipelajarin ya. Tapi cuma satu ya. Selain berlatih apa-apa segala macam, satu yang perlu ditekanin ini. Kalau mau jadi saksi, salah satunya enggak cuma ngomong toh, ayo ke gerejaku, ayo ikut sekolah mingguku, ayo ikut Zoom, tapi juga lewat perbuatan kita. Kalau kalian ada teman kalian yang membutuhkan dukungan kalian dampingin dong, kalian temenin dong. Kayak tadi kapten timnya, bahkan tim lain itu sampai bikin kesalahan supaya dia dikasih kesempatan. Si Shen-nya ini tadi ngomong, aku butuh harapan, hope, aku butuh harapan, aku perlu dikasih harapan. Nah, bahkan tim lain karena ngelihat kapten timnya aja, itu Ryan-nya ngasihin kesempatan buat si Shen-nya ini bisa masukin sesuatu bola supaya dapat nilai. Dia pun bertindak sesuatu. Nah, kalau kalian mau jadi saksi, kalian kayak gitu. Bukan tak suruh main basket, bukan ya. Tapi bertindaklah sesuatu. Kalau misal ada teman kalian yang pasti di sekolah ada sih ya, satu teman yang dikucilkan, tak apa, kalian jangan ikut ngucilin. Kalian jangan ikut-ikutan ngebully atau kalian apa? Kalian dampingin, kalian temenin. Atau itu enggak perlu urusan temen ya, misal di rumah atau apa, jadi berkat, jadi saksi, itu yang terutama. Pokoknya habis ini ingat ya pesannya Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan itu sebelumnya pesan penting, sangat penting. Kalau Pak Jokowi aja mau dilakukan, pesannya Tuhan harus dilakukan. Pesannya Tuhan tadi, jadikan semua bangsa itu muridnya Tuhan Yesus. Mulai sekarang, yuk kita ngajak semua orang yang kita temuin, siapa aja yang kalian sempat ceritain kebaikan Tuhan. Kalian bersaksi lewat kata-kata sama lewat tindakan. Ya, mulai sekarang jadi saksi dimanapun, kapanpun, jadilah saksi. Oke? Aika berhenti sampai ini. Kita sama-sama mau berdoa. Kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Nanti kita ke breakout room nggak? Nggak, habis ini kita mau sama-sama jadi satu. Kita mau aktivitas. Nah, kita mau berdoa dulu ya. Doa Doa dulu yuk.
Berdoa dulu buat firman ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar banyak Tuhan tentang amanat agung-Mu, tentang pesan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, kapanpun kami berada, kami mau Tuhan. Kami mau kalau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Nggak cuma lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi berkat buat sekeliling kami, buat orang tua kami, buat pembantu kami sekalipun juga, buat orang yang kami nggak kenal, teman-teman kami yang mungkin beda agama sama kami. Kami mau mulai saat ini kami mau menceritakan kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan buat setiap adik-adik di tempat ini Tuhan. Kami memberkati setiap adik-adik di tempat ini. Mulai dari kecil Kau pakai mereka Tuhan jadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Lewat tindakan mereka, lewat studi mereka, lewat kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan yang mereka ikutin atau apapun yang mereka lakukan, itu semua akan berdampak baik Tuhan. Mereka akan jadi bintangnya Allah dan mereka nggak akan malu menceritakan kebaikannya Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka akan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami memberkati kesehatan mereka semua anak-anak ini Tuhan, memberkati orang tua, memberkati keluarga-keluarga, perekonomian keluarga mereka semua Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Tuhan kami mau bersenang-senang bersama, kami mau bermain bersama, kami mau bergembira bersama di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Doa yang baik ya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Saatnya buat kami untuk berdoa, bersyafaat Tuhan buat orang-orang di sekeliling kami. Kami mau setiap doa-doa kami Tuhan, setiap adik-adik kami Tuhan, boleh dari hati mereka untuk mendoakan teman-teman mereka, mendoakan sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan adik-adik. Matthew, silakan. Oke, Tuhan Yesus tolong berkati buat keluarga agar keluarga keluarga itu tidak kena COVID dan bisa ke rumahnya dan bisa sama Matthew. Di dalam nama Tuhan Yesus, Matthew udah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman sekolah kami dan guru-guru sekolah kami semua, Tuhan Yesus. Berkati kesehatan mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ini teman-teman dan guru kami di sekolah minggu supaya tidak terkena corona. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hingga hari ini Tuhan. Kami bisa sehat dalam pandemi ini Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk kota kami Tuhan. Surabaya, kiranya Surabaya tetap tenang di dalam-Mu Tuhan. Berkati juga Indonesia, kiranya Kau jauhkan pandemi ini dari Indonesia Tuhan. Supaya kami bisa kembali ke gereja, kami bisa bertemu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Setiap doa-doa yang telah disampaikan adik-adik kami Tuhan, setiap doa yang dari hati mereka Tuhan, biarlah boleh menjadi sesuatu yang indah di hadapan-Mu Tuhan dan boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya seluruh hidup kami, keluarga kami, bangsa kami, sekolah kami, semua yang ada dalam hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang tahu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. When you ask, He cares.